Bismillah, izin presentasi, Prof, rekan-rekan. Pada siang hari ini, saya akan mempresentasikan tugas saya mengenai analisis efisiensi energi pada gedung Agape di Universitas Kristen Duta Wacana. Untuk jurnal yang Irfan ambil itu dari sumber alur jurnal arsitektur yang sudah terindeks Sinta 5. Untuk link jurnalnya sudah terlampir di bawah. Judul dari jurnal ini adalah Analisa Efisiensi Energi pada Gedung Agape Universitas Kristen Duta Wacana yang ditulis oleh Yordan Kristanto Dewangga dari Universitas Kristen Duta Wacana. Mengenai analisis jurnal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat efisiensi energi pada gedung Agape UKDW, khususnya pengaruh pencahayaan dan penghawaan buatan terhadap efisiensi energi listrik. Untuk metode penelitiannya menggunakan metode kuantitatif berdasarkan data primer dan data sekunder. Mengenai hasil penelitiannya, berdasarkan hasil analisis efisiensi energi terhadap pencahayaan dan penghawaan buatan yang telah dilakukan, diketahui bahwa tingkat penggunaan energi listrik untuk pencahayaan dan penghawaan buatan di gedung Agape ini tergolong efisien. Mengenai efisiensi energi, mengambil tinjauan pustaka, perhitungan energi, perhitungan efisiensi energi berdasarkan standar indeks intensitas konsumsi energi atau disingkat dengan IKE. IKE ini adalah pembagian antara konsumsi energi dengan satuan luas bangunan gedung menurut SNI nomor 036169 2000. Menggunakan rumus PK yaitu konsumsi listrik total dibagi dengan A yaitu luas area. Di Indonesia ada beberapa standar IKE yang digunakan untuk mengukur rata-rata penggunaan energi listrik. Di antaranya dari jenis bangunan itu ada kantor berjumlah 240 kWh per meter persegi per tahun, pertokoan itu 330 kWh per meter persegi per tahun, dan hotel itu 300 kWh per meter persegi per tahun, sedangkan rumah sakit itu 380 kWh per meter persegi per tahun. Di dalam nilai IKE ini juga ada beberapa kriteria, yaitu bangunan yang tidak ber-AC dan bangunan yang ber-AC. Untuk bangunan tidak ber-AC, tingkat efisiensinya itu 10-20 kWh per meter persegi per tahun, sedangkan untuk hitungan sangat borosnya itu 40-50 kWh per meter persegi per tahun. Sedangkan untuk nilai IKE bangunan ber-AC, untuk perhitungan sangat efisiensi itu 50-95 kWh per meter persegi per tahun, sedangkan untuk perhitungan sangat borosnya itu dihitung dengan tingkat 285-450 kWh per meter persegi per tahun. Berdasarkan tinjauan yang telah dilakukan penulis dalam jurnal ini, ada beberapa standar pencahayaan ruangan, yaitu ada beberapa ruang yang tertera di dalam gambar presentasi. Itu dari ruang resepsionis dengan tingkat pencahayaan 300, sedangkan kalau yang paling rendahnya itu ruang parkir itu 100. Lalu selanjutnya penyajian data statistik. Dari analisis pembahasan gedung Agape, diketahui bahwa gedung ini terdiri dari 5 lantai, 2 lantai basement, dan 1 lantai rooftop. Secara umum, gedung Agape ini difungsikan sebagai ruang kantor fakultas, laboratorium komputer, kafetaria, gedung parkir, dan beberapa kantor penunjang lainnya.
Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, Gedung Agape ini memiliki luas bangunan seluas 13.705 meter persegi. Berdasarkan hasil identifikasi tiap lantainya, diketahui bahwa memiliki total daya itu memiliki total daya listrik sebanyak 345.000 watt atau 431 kPa. Ini adalah untuk perhitungan identifikasi lantai basement 1 dan lantai basement 2. Lalu selanjutnya untuk lantai 1 itu diketahui bahwa penggunaan total dayanya sebanyak 35,84 kWh atau 788,48 kWh setiap bulannya. Untuk lantai 2 itu diketahui bahwa total daya yang digunakan itu 63,68 kWh. Lalu untuk lantai 3 itu 61,44 kWh. Dan untuk lantai 4 itu 54,08 kWh. Nah, untuk lantai 1 sampai lantai 4 ini sampai lantai 5 ini adalah bangunan-bangunan kantor penunjang, sedangkan untuk pencahayaan buatan di lantai 5 itu 56,32 kWh. Berdasarkan hasil perhitungan data lampu, TL, dan AC yang telah dilakukan, diketahui bahwa total daya yang digunakan itu 34.152 kWh per bulan atau 409,827 kWh per tahun. Jika dihitung berdasarkan tingkat efisiensi energi berdasarkan penggunaan daya lampu, maka diketahui bahwa nilai IKE itu 29,9 kWh per meter persegi per tahun. Nah, dari hasil data perhitungan ini menyatakan bahwa intensitas konsumsi energi pada bangunan Agape dengan perhitungan penggunaan daya lampu TL dan AC yaitu 29,900 kWh per meter persegi per tahun atau tergolong bangunan ini tergolong efisien. Sekian, terima kasih presentasi dari Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irfan ya yang sudah menyajikan salah satu contoh jurnal gitu ya. Nah, itu terlihat bagaimana penyusunan data gitu ya, penggunaan data sehingga untuk mengambil kesimpulan nanti ya. Nah, itu teknik pengolahan data dan lain-lain. Masih ada yang mau presentasi? Satu orang lagi kalau masih ada. Pak kita. Boleh Pak, saya Pak. Nah, satu orang lagi aja ya. Lagi nanti minggu depan lagi nih ya. Enggak. Izin share screen Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Udah terlihat belum? Silakan, udah terlihat. Oke. Saya akan memaparkan hasil analisis fungsi statistik dari jurnal. Ini jurnalnya berjudul tentang aksesibilitas stasiun kereta rel listrik komuter lain berdasarkan perspektif wanita. Untuk jurnalnya ini sendiri sumbernya saya ambil dari jurnal transportasi. Jadi pas saya cari sumber ini ternyata dari jurnal sipil, Pak. Ya, Tapi nggak apa-apa. untuk ya, tapi untuk data yang ditampilkan, metode yang dilakukan untuk penelitian ini sendiri, mungkin nanti bisa jadi referensi untuk yang akan saya lakukan risetnya.
Untuk jurnal ini sendiri terakreditasi Sinta 4 dari Jurnal Transportasi Volume 21 di tahun 2021 oleh dari Universitas Katolik Parahyangan. Untuk tujuan jurnal ini sendiri menganalisis pengaruh persepsi perempuan mengenai atribut aksesibilitas dan frekuensi pengalaman negatif terhadap tingkat aksesibilitas stasiun KRL komuter lain secara keseluruhan berdasarkan moda pengumpan atau moda terakhir yang digunakan dalam perjalanan menuju stasiun asal atau stasiun tempat memulai perjalanan menggunakan KRL. Pemahaman mengenai akses suatu transportasi umum berdasarkan penilaian perempuan tersebut dapat menjadi dasar dalam mewujudkan transportasi umum yang dapat memenuhi kebutuhan seluruh penggunanya. Kemudian untuk metodenya sendiri, ini metodenya menggunakan kuesioner yang dianalisis dengan estimasi model regresi ordinal logit. Untuk kuesionernya ini berdasarkan kajian literatur tentang aksesibilitas angkutan umum, terbagi menjadi 5 bagian. Ada pembahasan karakteristik demografi, ada karakteristik perjalanan, ada persepsi mengenai atribut aksesibilitas stasiun, ada penilaian terhadap tingkat aksesibilitas stasiun secara keseluruhan dan frekuensi pengalaman negatif. Kemudian kuesioner ini dibagi lagi menjadi 3 pertanyaan. Ada pertanyaan dengan pilihan terbatas sesuai alternatif yang disediakan, ada pertanyaan dengan pilihan terbuka untuk menyatakan jumlah, dan pertanyaan untuk skala Likert. Untuk sampelnya ini di jurnalnya sebenarnya ada uji coba dulu, ada 30 orang. Nah, kemudian setelah diuji coba disebar melalui eh, Google Google yang secara online didapat sebanyak 400 sekian. Tapi akhirnya sebenarnya mau diambilnya 400 responden, tapi setelah disebar kuesionernya didapat 400 sekian dan tidak diambil keseluruhannya. Nah, sampel ini sebanyak 400 responden berdasarkan rumus Yamane. Ada N, ukuran sampel, dan ada N besar, jumlah populasi per 1 plus N pangkat. Kemudian untuk survei yang dilakukan ini terkumpul di 532 data, tapi yang hanya dilakukan review terhadap data tersebut hanya 440 set data yang dianalisis. Jadi karakteristik responden ini ada usia, ada pekerjaannya, ada pendapatan, dan ada tipe rumah tangga. Kemudian ini ada jenis pertanyaan kedua, ada karakteristik perjalanan. Kemudian ini dengan grafik yang berbeda dari yang sebelumnya, yang sebelumnya seperti ini yang selanjutnya ada 2 jenis grafik yang berbeda. Kemudian ini jenis pertanyaan yang selanjutnya menggunakan estimasi regresi ordinal logit model dengan kendaraan yang berbeda-beda, ada ojek, taksi, atau ini transportasi online, kemudian ada yang lainnya. Kemudian untuk temuan penting ini ternyata setelah dilakukan hasil analisis memang ada temuan yang menyangkut ke arsitektural gitu. Dari hasil temuannya terkait fasilitas perlu adanya prioritas yang ditingkatkan seperti papan informasi dan petunjuk arah untuk tempat turun penumpang, serta pencahayaan pada tempat turun penumpang di area stasiun. Kemudian hal ini yang dari temuan ini bisa jadi masukan untuk operator angkutan umum untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan infrastruktur seperti fasilitas trotoar dan papan petunjuk arah, khususnya di area stasiun KRL. Mungkin seperti itu Pak dari hasil analisis jurnal yang saya baca. Terima kasih Pak Gita yang sudah menjelaskan ya hasil analisis jurnalnya. Nah, itu kan terlihat penggunaan statistiknya gitu ya. Itu ada
tabel, ada diagram, ya, ada gambar dan link. Oke, baik, saya lanjutkan dulu ya. Mungkin minggu depan ada yang pemaparan lagi gitu ya, yang belum. Oke, baik, hari ini kita akan mencoba ya, tentang deskripsi data statistik ya. Nah, deskripsi data ini ada dua bagian ya. Ada yang kita sebut ukuran gejala pusat ya. Nah, nanti ada ukuran gejala letak. Nah, jadi apa itu ukuran gejala pusat? Ini ukuran-ukuran yang mewakili sekumpulan data gitu ya. Jadi data itu banyak, maka kita bisa melihat kira-kira ada beberapa bagian yang terkait dengan data. Ini salah satu aspek yang penting gitu ya untuk menggambarkan distribusi data. Nah, itu yang disebut dengan ukuran gejala. Nah, ini jadi suatu data itu bisa kita gambarkan di dalam beberapa perwakilan gitu ya. Ada pengukuran itu ditunjukkan menggambarkan nilai yang mewakili gitu ya, atau nilai sentral dari suatu buku. Nah, jadi kalau ada sekumpulan data, nah kita bisa melihat nanti ada wakil dari sekumpulan data itu. Itulah yang disebut dengan ukuran gejala pusat. Nah, ini ada tiga ukuran gejala pusat ya. Ini yang sering digunakan. Ini yang paling banyak adalah mean ya, rata-rata, median dan modus ya. Jadi ini tiga ukuran pemusatan. Mungkin mengulang saja ya, merefresh saja. Nah, pertama ada ukuran rata-rata ya. Jadi ada rata-rata hitung gitu ya, atau sering disebut dengan mean gitu ya. Nah, ini metode yang paling banyak digunakan untuk menggambarkan ukuran tendensi sampel. Ini ukuran yang paling banyak ya. Kita biasanya sering menghitung apa rata-ratanya gitu ya. Nah, itu kalau ditanya berapa rata-rata itu sama dengan ukuran tendensi sentral ya, ukuran pusat. Nah, bagaimana menghitung rata-rata ya? Ini kan sederhana ya, teman-teman sudah biasa untuk menghitung rata-rata itu secara mudah kita jumlahkan aja semua nilai data ya. Jadi semua nilai data pengamatan dibagi dengan banyaknya data, itulah yang disebut dengan rata-rata. Matematis kira-kira seperti ini. Ya, seperti ini kira-kira ada rata-rata itu datanya dijumlahkan, nah dibagi dengan n itu jumlah data gitu ya. Nah, ini yang kita sebut dengan apa, ukuran gejala. Nah, jadi ukuran gejala itu ada rata-rata yang paling sederhana biasanya kita menggunakan persamaan seperti ini ya. Ini contohnya ya, misalnya gampang, secara sederhana misalnya kita punya nilai ujian ya, nilai ujian matematika misalnya untuk kelas 3 SMA. Ada data seperti itu 2, 4, 6 dan seterusnya. Nah, kan untuk menghitung rata-ratanya tinggal dijumlahkan aja dibagi dengan 10. Sehingga kalau kita hitung kira-kira itu yang disebut rata-rata untuk data tunggal. Untuk data dalam data yang tidak tunggal, data yang sudah dikelompokkan, nah kita menggunakan persamaan ini. Frekuensi ya, dikalikan dengan X-nya, dan seterusnya kemudian dijumlahkan dibagi dengan jumlah frekuensi. Itulah yang disebut rata-rata yang sudah dikelompokkan. Ya. Nah, jadi rata-rata yang sudah dikelompokkan kira-kira seperti itu.
Nah, ini cara menghitungnya ya, contohnya teman-teman nanti bisa lihat ya, berikan filenya bisa dipelajari. Nah, misalnya kita punya data, ya, ada data 70 ya, frekuensinya 5 gitu ya. Kemudian ada data 69, frekuensinya 6 dan nah, maka untuk menghitung rata-ratanya kita kalikan ya. FI kali XI 70 kali 5 350 ya. 69 kali 6 dan seterusnya ya. Nah, kira-kira kalau kita totalkan jumlah frekuensinya ada 16 kan jumlah XI-FI-nya 1035. Jadi bisa kita hitung rata-ratanya menjadi 6. Nah, itu rata-rata yang sudah dikelompok. Data bagi data yang sudah dikelompok. Nah, contoh lain ya, tadi sudah ya, sama dengan contoh. Jadi, kita diminta untuk menghitung nilai rata-rata. Nah, bagaimana kalau rata-rata dari daftar distribusi frekuensi ya? Nah, kemarin kan pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan ada tabel ya, macam-macam tabel. Salah satunya ada tabel distribusi frekuensi kan ya. Nah, bagaimana kalau data itu sudah dimasukkan ke dalam tabel distribusi frekuensi? Nah, maka cara menghitung rata-ratanya ini mirip ya. FI dikalikan X. Hanya X itu adalah nilai rata-rata sampel atau nilai tengah gitu ya. Nah, ini misalnya sebagai contoh kita bisa lihat nah ini. Misalnya kita punya data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi ya. Nah, frekuensi distribusi frekuensi itu kan data yang sudah dikelompok. Nah, ini contohnya, misalnya kita punya data kelas interval ke-1 ya, 31 sampai 40. Kemudian 41 sampai 50 frekuensinya ketahuan dan nah, maka untuk menghitungnya kita harus cari XI. XI itu kan nilai tengah ya, teman-teman kemarin sudah kita jelaskan nilai tengah dari daftar distribusi frekuensi. Jadi kalau ada 31 sampai 40 nilai tengahnya itu kan tinggal dijumlahkan aja. Jumlahkan 71 ya dibagi 2 jadi itu 35,5. Kemudian dikalikan frekuensi itu dengan nilai tengahnya gitu ya. Dikali dikali X dan seterusnya. Nah, jadi XI itu adalah nilai tengah. Nilai tengah dari data dalam distribusi frekuensi. Selanjutnya dijumlahkan ya, dibagi dengan jumlah data. Datanya di sini ada 8. Nah, itu contoh data yang sudah dimasukkan ke dalam daftar distribusi frekuensi. Ya. Menghitungnya kira-kira seperti itu. Jadi dicari nilai tengahnya. Nilai tengah itu mewakili nilai yang berada pada rentang tersebut. Itu namanya nilai tengah. Nah, kemudian ada rata-rata yang dibobot. Ini hampir sama. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi rata-rata gabungan ya, disebut juga grand mean atau full mean atau rata-rata umum adalah cara yang tepat menggabungkan rata-rata hitung dengan beberapa sampelnya. Nah, misalnya kita punya sampel masing-masing frekuensinya 10, 6, dan 8. Rata-ratanya masing-masing 145, 118, 162. Nah, kita bisa hitung dengan menggunakan persamaan di atas ya. Nah, di situ frekuensi ke I 10 ya, frekuensi ke satunya 10 dengan rata-ratanya 145. Tinggal dikalikan aja. Kemudian 6 rata-ratanya 111, 8 rata-ratanya 162. Kemudian yang bawahnya dijumlahkan.
10 tambah 6 tambah 3 diperoleh nilai rata-ratanya 143 ya. Nah, berikutnya rata-rata gabungan ya. Seperti itu. Rata-rata gabungan itu rata-rata yang sudah disusun dalam daftar distribusi frekuensi. Sudah diberikan contoh di bagian rata-rata gabungan seperti ini. Nah, kemudian cara lain ya, ada banyak banyak cara ya untuk menghitung nilai rata-rata. Salah satunya ada yang disebut dengan cara coding ya, cara singkat. Jadi cara coding itu adalah menghitung rata-rata dengan data yang sudah dimasukkan ke dalam daftar distribusi frekuensi. Bisa kita lihat teman-teman tadi datanya 31 sampai 40 gitu ya. Nah, itu ada 2 dan seterusnya. Nah, bagaimana langkah-langkah menghitung gitu ya rata-rata dengan cara coding? Pertama, ambil satu tanda kelas. Nah, biasanya bagaimana cara mengambil tanda kelas itu? Nah, itu biasanya caranya dengan melihat frekuensi ya. Nah, jadi biasanya kelas yang kita ambil sebagai kelas awal ya, X0, itu adalah kelas interval ya. Nah, dengan frekuensi paling banyak. Nah, frekuensi paling banyak. Pada contoh ini ya, pada contoh ini eh, kelas yang paling banyak itu kelas 71 sampai 80 ya. Nah, kelas 1 sampai 40 ya. Jadi kelas intervalnya kelas ke 1, 2, 7 ya. Kelas interval ke-7. Nah, sehingga kita pakai coding. Coding itu dipilih ya, coding 0. Nah, itu dipilih pada apa? Pada kelas interval yang kita pilih gitu ya. Nah, kelas interval yang kita pilih kan kelas interval ke-7 ya dengan frekuensi 24, frekuensi tertinggi. Nah, ke atas itu minus ya. Jadi 0, kemudian ke atasnya itu beri coding -1, -2, -3. Kalau ke bawah diberi coding positif. Ada +1, +2. Kemudian dikalikan FICI. Dan seterusnya kita kalikan. Nah, kemudian masukkan ke dalam persamaan ya. X sama dengan X0 ya. X0 tambah P kali FICI sampai sigma FI ya. Nah, X0 itu apa? Tadi X0 itu adalah min 2 ya. Kelas interval yang memiliki frekuensi terbesar. Tadi kelas interval ke-7. Maka ambil X0-nya itu adalah nilai tengah. Nah, 71 tambah 80 kan ya. Kemudian dibagi 2 itu maka X0-nya adalah 75,5. Panjang kelasnya 10 ya. Kelasnya 10, 41, dan kemudian FICI-nya itu hasil perhitungan ditambah +3, sigma FI-nya 80. Jadi kalau kita hitung menggunakan cara coding ini sama 75,85. Nah, tadi kan sudah dicoba dihitung dengan cara ini. Ini cara menggunakan rata-rata gabungan itu sama hasilnya gitu ya. Dengan cara menggunakan. Jadi ada banyak cara ya. Banyak cara teman-teman untuk menghitung nilai rata-rata. Itu yang disebut dengan ukuran tendensi sentral gitu ya. Ukuran tendensi. Baik, sampai sini kalau ada yang mau ditanyakan dulu silahkan. Itu ukuran tendensi sentral itu salah satunya ya, eh, salah satunya kira-kira kira-kira seperti itu. Modasinya kira-kira seperti itu. Ya. Enggak kalau ada yang mau bertanya dulu. Kalau ada,
Tanyakan. Baik, kalau tidak ada kita lanjut dulu ya. Nah, kita lanjut yang kedua, ukuran tendensi eh, sentral yang kedua adalah nah ukuran yang kedua ya, ya. Nah, itu ukuran yang kedua adalah median. Median itu eh, adalah data atau nilai tengah, ya. Di median itu nilai tengah. Mungkin teman-teman pernah mendengar kata median jalan. Kata median jalan berarti jalan itu harus terbagi dua, ya, sebelah kiri dan kanannya itu sama. Kan sering ya teman-teman lihat ada median jalan, berarti jalan ke kiri dan ke kanan median. Di median itu adalah nilai tengah. Nah, apabila pengamatan ganjil, ya, data itu kan bisa bisa ganjil, bisa genap, ya. Apabila pengamatan ganjil, maka mediannya terletak tepat di tengah gugus data, kan itu lebih. Nah, tapi kalau datanya genap, nah, itu datanya genap, kira-kira bagaimana cara menghitungnya? Nah, diperoleh dengan cara interpolasi, gitu ya. Jadi kalau n-nya genap, maka oleh dengan cara interpolasi. Kalau n-nya ganjil, langsung saja diurut datanya, kemudian berapa nilai. Nah, mungkin lebih jelas ini contohnya nanti ya. Nah, jadi sama median juga, ada median data tunggal, ya. Nah, ada median data yang berkelompok. Nah, untuk median data tunggal, posisinya itu berada di n+1 bagi 2. Ya. N itu banyaknya data. Jadi kalau ada data 11, ya, kalau data 11, nah maka mediannya di mana posisinya? 11+1 bagi 2, jadi 12/2. Jadi posisi mediannya akan berada di data 6. Nah, ini mungkin bisa lihat teman-teman ya. Jadi kita punya data yang tadi ya, nilai ujian matematika, datanya ada 8, 4, dan nah di median ini teman-teman harus urutkan dulu datanya, gitu ya. Jadi urutkan data itu dari yang terkecil, ya. Data yang Nah, dari data itu data yang terkecilnya 2, ya. 2, 4, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita lihat banyaknya data itu kan 11, ya. Banyaknya data 11, maka di mana letaknya, ya? Di 11 tambah 1, letaknya di data ke. Nah, itu urutan datanya bisa dilihat. Ya, urutan data 1, 2, 3, 4. Berarti urutan data ke-6 nilai datanya adalah, bisa bisa kita simpulkan bahwa untuk data tersebut, nah mediannya, nilai tengahnya itu adalah 7, ya. Nilai itu adalah 7. Terus kira-kira median, ya. Nah, bagaimana kalau datanya genap, ya? Nah, tadi median tunggal, kalau datanya ganjil tinggal diurut, ya, tinggal diurut dibagi dengan apa? Dicari, gitu ya, posisinya ada di tengah. Nah, kalau genap tadi harus dilakukan interpretasi. Setelah data itu disusun, ya, disusun, datanya ada 10. Nah, posisi mediannya ada di 5,5, ya. Nah, 5,5 itu kan datanya ada di antara data ke-5 dan data ke-6. Nah, di mana berapa nilainya? Data ke-5 itu kan 6, ya. Data ke-5 itu 6, data ke-6 7. Berarti tinggal dijumlahkan.
6 tambah 7 bagi 2. Jadi mediannya adalah 6,5 ya. 6,5 itu kira-kira mediannya itu rata-rata dari dua data ya. Yang terletak pada data kelima dan data kebetulan data kelimanya 6, data keenamnya 7. Jadi 7 tambah 6, 13, tambah 6, mediannya 6. Nah, itu kalau genap ya. Nah, kalau genap. Nah, bagaimana median dalam distribusi frekuensi? Jadi tadi kalau median tunggal ya tinggal datanya diurutkan. Kalau datanya genap seperti apa gitu ya. Kalau datanya ganjil, nah itu tadi lihat. Nah, kalau data sudah dalam daftar distribusi frekuensi, ya maka untuk mediannya digunakan. Nah, digunakan seperti ya median B tambah P setengah N kecil minus F besar dibagi F kecil. Nah, masing-masing ada istilahnya. B itu batas bawah kelas median ya. P panjang kelas, N ukuran sampel ya, banyaknya data, F kecil frekuensi kelas median, dan F besar adalah frekuensi dengan tanda kelas lebih kecil dari kelas median. Nah, kalau kita lihat contoh ya, contoh ini datanya sama dengan yang tadi ya. Nah, hanya data ini dibuat dalam frekuensi kumulatif ya. Frekuensi kumulatif lebih dari ya. Nah, kalau 31 sampai 40 ada 2, 41 sampai 50 tinggal 3 tambah 2, 5 gitu ya. 51 sampai 60, 10 ya. 61 sampai 70, 13 tambah 10, 23 ya. Kemudian 71 tambah 80, 24 tambah 23 dan seterusnya. Nah, bagaimana menentukan letak kelas median kira-kira ya? Nah, kira-kira bagaimana menentukannya? Menentukan kelas median itu seperti tadi, seperti rata-rata ya. Ambil data ya pada kelas dengan frekuensi yang paling besar. Nah, di sini frekuensi yang paling besar itu 24 kan ya. 24 itu berada di kelas interval ke itu ditandai sebagai kelas median ya. Nah, dengan menggunakan persamaan ini, kita bisa menentukan di mana letak kelas median. Kira-kira setengah dari seluruh data ya, 40. Letaknya di kelas interval kelima ya. Interval kelima. Kalau kelas interval kelima ditandai B-nya berapa, P-nya berapa. Nah, B-nya nilai tengah, batas bawah ya. B itu batas bawah kelas median. Jadi batas bawah itu 71 dikurangi 0,5. Di waktu kuliah sebelumnya sudah dijelaskan. B-nya N-nya 80 ya, jumlah datanya 80, kemudian panjang kelasnya 10 ya, panjang kelasnya 10, F itu frekuensi kelas median. Frekuensi kelas mediannya kira-kira 24 ya di situ. Nah, kemudian F besarnya tinggal dijumlahkan. F besar itu tadi jumlah semua frekuensi dengan tanda kelas yang lebih kecil dari kelas median ya. Dari kelas F besarnya berapa? Tinggal dijumlahkan ya. 2 tambah 3 tambah 5 tambah 13 sama dengan 23. Kalau kita hitung, maka median dari data tersebut adalah 77,5. Nah, itu yang disebut dengan median. Nah, yang berikutnya, ukuran gejala pusat yang berikutnya adalah modus. Nah, modus itu kan teman-teman sering dengar kata modus. Mungkin di kejahatan itu biasanya menyebutnya modus operandi ya. Nah, modus operandinya berapa? Itu modus. Ini modus itu
adalah data yang paling sering muncul ya. Nah, data yang paling sering muncul itu yang disebut dengan. Nah, bagaimana menentukan modus? Ya, pertama seperti tadi, susun data dan urutan ya meningkat atau sebaliknya ya. Kemudian nilai yang frekuensinya paling besar itu adalah modus. Nah, modus digunakan baik untuk tiap data numerik atau data kategori. Di modus tidak dipenuhi oleh nilai X. Nah, beberapa kemungkinan ya letak dari modus ini. Pertama, mungkin aja modusnya itu hanya satu, ya. Modus tunggal itu yang kayaknya bimodal ya. Di sebulan data mungkin aja ada dua modus. Mungkin ada modus banyak, ya, multimodal. Mungkin juga sekumpulan data itu tidak ada modus. Nah, kan bisa saja modusnya satu, modusnya dua, modusnya tiga, dan seterusnya. Oh, tidak ada modus. Kalau tidak ada modus ya semua tidak ada yang unggul ya. Jadi frekuensinya tidak ada yang besar. Nah ini, jadi biasanya gugus modus itu ya tergantung daripada data. Ya, ada kemungkinan ya modus itu ada kemungkinan berimpit dengan rata-rata ya, ada kemungkinan berada di belah, tergantung nanti dari distribusi datanya. Ada distribusi data negatif ya, miring ke kiri, kita miring ke. Nah, ini kira-kira hubungan antara median dan jadi ada yang miring ke kiri itu minnya di sebelah kanan ya, mediannya akan tetap di tengah ya modus. Kemudian ada simetrik. Nah, kalau yang simetrik atau memenuhi kurva normal, maka median modus ya min itu akan berada pada satu titik. Itu yang disebut dengan simetrik. Jadi simetrik atau memenuhi kurva normal. Nah, ada juga yang miring ke kanan ya, miring ke kanan positif. Berarti modusnya di sebelah kiri ya letaknya. Mediannya tetap di tengah. Nah, rata-ratanya ada di sebelah kanan. Itu yang disebut dengan apa positif. Yang positif, negatif, ada yang simetrik. Simetrik itu memenuhi kurva normal. Nah, ini contoh ya, teman-teman ada sekumpulan data seperti ini, kita bisa tentukan berapa modusnya gitu ya. Dari data pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kira-kira modusnya berapa? Nah, bisa teman-teman lihat di sini ya. 2, 4, 5, 6, 6, 7-nya ada 3, 8, 9. Berarti nilai yang paling sering banyak muncul adalah angka 7 kan ya. 7. Angka 7 berarti modusnya ada, iya modusnya 7. Dia 3 kali muncul, yang lain ada yang 2 kali muncul, ada yang 1 kali muncul. Contoh kedua, nah, 2, 4, 6, 6, 6-nya 3 kali, 7-nya 3 kali, berarti ada 2 modusnya. Itu yang disebut dengan bimodal. 6-nya ada 3 kali, 7-nya ada 3 kali. Ya, itu kita sebut dengan bimodal. Ada 2 modus. Mungkin yang lainnya ada 2, 4, 6, 6, 7, 8, 8. Ya. Itu juga sama bimodalnya. 6 dan 8. Berikutnya ada 2, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8. Ada 3 kan ya. Ada 3 yang muncul 2 kali. Angka 5, angka 7, dan angka 8. Sehingga ini yang disebut dengan multimodal. Jadi kalau sudah lebih dari 2 modusnya, nah kita sebut multimodal. Kemudian data terakhir 1, 2, 3, 4 sampai 10 itu semua frekuensinya sama, 1 gitu ya.
Sehingga biasanya kita menyebut tidak ada modus ya. Nah, datanya sama semua gitu. Datanya sama semua. Itu kira-kira menentukan modus. Jadi modus itu adalah data yang paling sering muncul ya. Modus. Nah, bagaimana kalau modus dalam daftar distribusi frekuensi ya seperti tadi ya. Nah, modusnya itu sama dengan P plus P, B1, B1 plus B. Ini bisa dilihat keterangannya ya. Nah, modal atau modus adalah kelas yang memuat B itu batas bawah kelas modal ya. P panjang kelas. B, B modus adalah frekuensi kelas yang memuat modus ya. Itu disebut dengan B. B1, B modus dikurangi B min 1. B2, B modus dikurangi B1. Nah, ini contohnya data yang tadi teman-teman ya. Nah, yang paling banyak muncul ya, yang paling banyak muncul itu kan di kelas interval kelima ya. Frekuensinya ada 24. Nah, di atasnya itu ada B1. B1 itu adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas 24 min 13. Nah, kalau B2 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas setelah. Jadi setelahnya 21 kan ya. Itu cara menghitung modus untuk data yang sudah dihitung, masukkan data-datanya seperti ini. Kita bisa hitung datanya 78,35. Range-nya itu kira-kira seperti. Nah, apa karakteristik ya? Nah, karakteristik dari ukuran tendensi sentral. Nah, ukuran tendensi sentral itu merupakan nilai ya. Nilai yang mewakili suatu distribusi data. Nah, sehingga harus memiliki sifat-sifat seperti ini ya. Pertama, mempertimbangkan gugus data. Yang tidak boleh terpengaruh oleh nilai-nilai ekstrim. Harus stabil ya. Nah, ini dari sampel ke sampel. Itu kemudian harus mampu digunakan untuk analisis statistik lebih lanjut. Itu kira-kira karakteristik dari ukuran di data. Nah, tadi dari beberapa ukuran nilai pusat ya, ini biasanya yang memenuhi semua syarat itu adalah min, gitu ya. Jadi, min itu yang paling banyak, ya. Yang paling banyak mewakili dari sekumpulan data. Sekumpulan data tersebut itu banyak diwakili oleh min ya, kayak rata-rata. Itu kira-kira ukuran gejala pusat. Nah, tadi sudah diperlihatkan ya, ini diperkuat bahwa kalau rata-rata, median, dan modus berimpit, nah, maka akan membentuk yang disebut dengan kurva normal. Kurva normal itu luas kurva di sebelah kiri dan sebelah kanan itu sama. Ini tidak miring ke kanan, tidak miring ke kiri. Nah, itu namanya kurva. Nah, kurva normal itu akan dipenuhi jika rata, median, dan modus berada pada titik yang sama. Ya, skornya sama. Sama antara rata, median, dan modus. Nah, bagaimana kalau tidak sama? Itu tadi ya, tergantung dari letaknya. Nah, kalau letak modusnya di sebelah kiri ya, mediannya di tengah itu yang disebut dengan sekuen positif. Kalau rata-ratanya di sebelah kiri ya, modusnya
di sebelah kanan itu kita sebut sekuen negatif. Ya, dijelaskan. Nah, itu kira-kira ya, teman-teman, bagian pertama dari distribusi data. Jadi yang pertama ada distribusi data itu mewakili rata-rata ya, median dan mutu. Jadi, kalau kita bilang rata-rata, nah berarti itu mewakili kekumpulan. eh, Baik, maka kalau ada yang mau bertanya dulu silakan. Silakan kalau ada yang mau katakan dulu. Pertanyaan? Ya, baik. Kalau tidak ada kita lanjutkan dulu. Kalau tadi ukuran gejala pusat tendensi sentral. Nah, berikutnya kita lihat ukuran gejala letak. Jadi data itu bisa dilihat dari ukuran gejala pusat ya, bisa ukuran gejala letak. Ada apa? Ada tiga ya. Ada tiga ukuran gejala letak. Ada yang disebut kuartil ya, desil dan persentil ya. Mungkin teman-teman melihat ada kuartil, kuartal ya. Nah, kuartal itu kan data dibagi ke tiga bagian ya. Desil, nah itu data dibagi 10 ya. Kalau persentil itu persentase data dibagi 100. Nah, bagaimana menentukan kuartil? Pertama tentukan dulu letaknya gitu ya. Di mana letak kuartil gitu ya. Jadi ada kuartil ke berapa? Tergantung dari jumlah data. Ada N itu jumlah data. Dilihat. Ya, ini sebagai contoh ya. Sebagai contoh. Kita punya sampel ya, data yang di atas 75 dan seterusnya. Nah, untuk menentukan ukuran gejala letak, kita harus mengurutkan data. Jadi data itu kita urut. Kita urut 52, 56, 57 dan seterusnya. Nah, di mana letaknya dulu ya? Jadi teman-teman untuk menghitung nilai kuartil dilihat dulu letaknya. Nah, letaknya di mana? Nah, letak KI ya, K1 itu 1 kuartil ke 1 tambah 13 plus 1 ya, 13 itu jumlah data n tambah 1 dibagi 4. Jadi ini datanya terletak di eh, data ke ya. Nah, ada berapa datanya? Ada satu sebentar itu 2, 3, 4, 6, 13 ya. Nah, 13 jadi 13 tambah 1, 14, 14 bagi 4, 3,5 ada. Diletak datanya itu di data ketiga. Nah, data ketiga setengah itu bagaimana caranya menghitung nilainya? Nah, data ketiga setengah itu kan berada di antara data ketiga dan keempat kan ya.
di antara data ketiga dan keempat. Kan nilainya bisa kita lihat. Nilainya K1 data ketiga ya. Data ketiga itu bisa dilihat setelah diurutkan 52, 56, 5. Data ketiganya 57 ditambah dengan, nah kan tadi 3,5 ya, berarti setengah dari selisih data ke keempat dan data ketiga. 57 tambah setengah kali 60 dikurangi 57. Kalau kita hitung 58, nah kemudian berapa K2? Cari lihat tuh letaknya. Letak data kedua 13 tambah 1 14, 14 ke 2 28, 28 bagi 4 kan 7 ya. Lihat data ke-7 berapa dihitung. 1 2 3 4 5 6 7. Berarti data ke-7 itu 70. Maka nilai K2 itu adalah 7. Nilai K2 itu ya, jadi data ke-7 itu adalah 70 ya. Kemudian kuartil 3. Kuartil 3 berarti kan I-nya 3 ya. 3 kali 13 tambah 1 bagi 13, 14, 14 bagi 4 itu data ke 10 setengah. Sama lihat data ke 10. Data ke 10 itu 86, data ke 11-nya 92. Jadi nilai dari K3 adalah 86 tambah setengah kali selisih ini. 92 min 86. Kemudian 89. Ini tentang kuartil, kuartil dalam bentuk tunggal. Nah, gimana kalau ini catatan lain ya, kuartil itu bisa dihitung dengan. Nah, bagaimana kalau kuartil dalam datanya dinyatakan disusun dalam daftar distribusi frekuensi ya, dalam distribusi frekuensi. Kita menggunakan rumus ini. I sama dengan B tambah P ya, IN per 4 minus F per F. Nah, ini batas bawahnya ya, kelas kuartil ya. Kemudian P-nya panjang kelas kuartil dan ini mirip-mirip dengan persamaannya ya. Nah, kita bisa lihat sekarang. Kita ingin mencari K3. Nah, K3 itu kira-kira di mana? Nah, berarti dari 80 mahasiswa misalnya, K3 itu kira-kira letaknya bisa diperkirakan. 3 per 4 kali 80, kira-kira ada 60. Nah, 60 itu ada di kelas mana itu? Nah, 60 itu kalau dijumlahkan dari atas ya, ada di kelas interval ke-6 ya. 2 tambah 3 tambah 5 tambah 14 tambah 24 tambah 20. Itu kan 60 itu kira-kira ada di sini. Nah, maka kita bisa gunakan ya berapa eh, B-nya. B-nya itu kan batas bawah. 81 dikurangi 0,5. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, itu bisa dilihat ya, dihitung, diperoleh KI sama dengan 86,5. Bagaimana tafsirnya gitu ya? Nah, kan K3 itu, kelas kuartil 3 itu kira-kira 75% ya. Nah, berarti kita bisa meramalkan gitu ya, 75% dari mahasiswa mendapat nilai ujian lebih kecil dari 86,5. Sedangkan 25% itu mendapat nilai ujian lebih tinggi dari 86. Nah, itu kira-kira penafsiran dari nilai.
Nah, berikutnya desil. Desil itu sama ya. Desil itu hanya datanya dibagi 10 bagian ya. Berarti ada 9 desil. Sama persis ya. Pertama letakkan dulu letak ini sama caranya ya. Ini dengan data tadi. Misalnya Anda ingin melihat desil ke-7 ya. Ke-7 datanya 13 tambah 1 hanya di pembaginya 10. Kalau kuartil tadi pembaginya 4 ya. Kalau desil pembaginya 10. Nah, maka D7 itu di mana letaknya? Letaknya di 9,8. 9,8 itu kan berada di data ke-9 ya. Nah, dan selisih ya 0,8 dari selisih data ke-10 dan data ke-9. Ya. Nah, desil 7 itu nilainya 8,5. Nah, silakan nanti teman-teman coba ke yang lain ya. Ini ada cara lain. Nah, bagaimana kalau di datanya sudah dimasukkan ke dalam daftar distribusi frekuensi ya sama saja. Hanya pembaginya kalau tadi untuk kuartil pembaginya 4 ya. Nah, di sini pembaginya 10. Dan istilah-istilahnya B itu batas bawah kelas desil ya. Kelas di mana D berada. Itu kira-kira seperti itu. Ini contohnya misalnya desil ke berapa D3 ya. Nah, D3 yaitu kira-kira 3/10 dari jumlah data. Berarti ada 24. 24 itu dari mana? Nah, cari 2 tambah 3 tambah 5 ya. 10 tambah 14. Persis 24. Jadi 24 letak desilnya itu 24. Kira-kira ada di data kelas interval ke-4. Ya. Bukan aja data-datanya gitu ya. Dan definisi yang tadi kita bisa masukkan datanya. Nah, persentil sama ya. Persentil itu persentase. Membagi datanya itu menjadi 100 bagian ya. Kalau tadi kuartil itu pembagi datanya 4 ya. Kalau desil itu pembagi datanya 10 ya. Nah, kalau persentil pembagi datanya 100. Jadi tinggal letaknya itu tinggal letak PI-nya data ke I tambah N plus 1 dibagi 100 ya. Berarti ada berapa persentil? Ada 90 kan ya. Jadi kalau tadi desil itu ada 9, kuartil itu ada 3, maka persentil itu ada 99. Ya, ini contohnya ya. Bagaimana persentil ke-10 ya? 10 kali 13 per 100. Jadi data ke 14. Data ke 14. Data ke 1 ya. 13, 14 kali 10 ya. 14 kali 10, 140 dibagi 100. Jadi 1,4. 1,4 itu kan berarti data ke-1 ya. Dan data kedua, kemudian 0,4 jauhnya dari data ke-1. Jadi cara menghitungnya data ke-1 berapa ya 52 ya. 0,4 selisih data kedua dikurangi data ini. Nah itu teman-teman ya ukuran gejala letak ya. Jadi letaknya itu ada 3. Teman pernah mendengar kata persentase ya, yang paling banyak dengar itu persentil. Datanya dibagi menjadi 100 bagian. Kemudian ada desil, datanya dibagi. Kemudian ada kuartil, datanya dibagi. Nah, itu kira-kira beberapa hal ya terkait dengan ukuran gejala pusat dan ukuran letak lain. Silakan lihat ya. Nah, kalau disusun dalam daftar distribusi frekuensi bagaimana ya? Pembaginya sekarang menjadi status. Ini contohnya bisa. eh, Oke, nah itu kira-kira hal-hal yang berkaitan dengan ukuran gejala letak dan ukuran gejala pusat.
Oke, minggu depan mungkin kita akan membahas tentang konsep populasi dan sampel ya. Bagaimana cara menarik sampel dari populasi. Nah, tadi sudah ada contoh tadi ya, siapa yang Pak Kita ya. Nah, Pak Kita mencontohkan ada salah satu rumus untuk menentukan sampel ya. N sama dengan apa gitu. Itu salah satu contoh gitu ya dari penggunaan rumus. Nanti ada banyak rumus, ada banyak cara ya untuk menentukan jumlah. Berapa jumlah sampel yang representatif? Nah, itu tes minggu depan ya. Kan tugasnya buat dulu ringkasan konsep populasi dan sampel. Nanti minggu depan kita diskusikan ya tentang populasi dan sampel. Oke, nanti bahannya saya share di grup ya. Mangga kalau ada yang mau bertanya silakan. Silakan kalau teman-teman mau ada yang bertanya. Izin bertanya, Prof. Hmm. Ya, baik, baik. Mangga. Untuk yang tugas yang keempat, itu apakah kita mencari jurnal, artikel, terus kita cari populasinya atau bagaimana? Eh, Konsepnya saja. Populasi itu apa, sampel itu apa, kemudian ada banyak teknik sampling nanti ya. Nah, teknik sampling boleh disertai contoh dari jurnal itu akan lebih bagus di screenshot aja. Misalnya kan di jurnal yang kemarin misalnya ada contoh gitu ya. Nah, tapi di yang Pak kita kan kelihatan ya. Ada sekian populasi ya, kemudian diambil contohnya boleh disertakan gitu ya. Kalau teorinya seperti ini, oh disertakan di kasus. Boleh, kasusnya dari jurnal, boleh. Baik, terima Mangga. kasih, Prof. Ya, mangga, terima kasih. Kalau ada yang masih mau bertanya, mangga, silahkan. Nah, kalau tidak ada, nggak apa-apa. Mungkin kalau tidak ada, silakan Kang Irfan, kita foto dulu. Kita foto dulu sebagai ini. Di kehadiran mangga, siapa yang bisa foto, boleh siapa aja nanti di share di grup ya. Mangga. Oh, boleh dibuka kameranya yang memungkinkan ya. Apa? Tuh. Silahkan sama siapa aja, mungkin Kang Irfan lagi ini. Boleh sama Teh Astrid, Teh kita untuk di screenshot kan hanya satu ini ya, satu layar ini. Enggak. Ya, izin untuk share, screenshot ya. Ya, mangga, Ya, mangga. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih teman-teman ya. Silakan untuk ada waktu boleh dipakai untuk mencari tugas ya, mencari tugas. Baik, kita akhiri pertemuan kali ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Siapa ya? Di Kang Irfan. Ya, keluar barengan aja. Saya izin Dev ya. Siapa? Ya, ya.